1127 dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Pada chapter lalu, diperlihatkan Kurohige sedang mengadakan rapat bersama para komandan Titan. Dalam rapat itu, dia memuji Kuzan karena telah berhasil menghentikan dan menahan Garp. Kuzan pun berkata bahwa dia sebenarnya berniat untuk menghabisi sang pahlawan angkatan laut itu, tapi Garp mampu untuk bertahan. Tentu perkataan Kuzan adalah sebuah kebohongan. Orang seperti dia tidak akan benar-benar membunuh mantan gurunya itu. Seperti yang kita tahu, pada akhir amukan Garp di Pulau Hachinosu, dia tertusuk es dan membeku. Apabila Kuzan memang berniat sungguh-sungguh untuk menghabisi mantan gurunya itu, maka harusnya dia segera melakukan hal tersebut saat itu juga. Namun Kuzan tidak melakukannya dan malah membuat Garp sekedar ditahan. Hal itu mengindikasikan bahwa Kuzan sengaja ingin agar Garp selamat, dan dia bahkan mulai memikirkan cara untuk mengeluarkan Garp dari sana. Kuzan harus memikirkan strategi dengan matang karena bisa berakibat buruk jika bertindak dengan ceroboh. Jadi dalam waktu berdekatan ini, kita melihat dua kisah yang berbeda tapi memiliki kemiripan antara Kuzan dan Kizaru. Di Pulau Egghead, Kizaru terpaksa menghabisi Vegapunk yang merupakan teman baiknya sendiri. Tanpa ampun, dia membuat Vegapunk kehilangan nyawa, lalu dia pun menanggung rasa bersalah. Sedangkan Kuzan, dia memilih untuk membuat Garp bertahan hidup dan mencari cara untuk membebaskannya dengan selamat. Jadi, Kizaru dan Kuzan ini mendapat dua skenario yang berbeda. Kizaru memilih menjalankan tugas dan mengkhianati teman lamanya, sedangkan Kuzan memilih melalaikan tugas dan menyelamatkan mantan gurunya. Sementara Kuzan memutar otak untuk mencari cara, kesempatan malah datang dengan sendirinya. Katarina Devo dan Van Augur sudah kembali ke Pulau Hachinosu. Mereka telah berhasil menyelesaikan misi di Pulau Egghead. Saat pulang ke markas, dua komandan Titan itu juga membawa seseorang, karena orang tersebut memang memaksa untuk ikut ke Pulau Hachinosu. Dia adalah Karibo. Diketahui bahwa Karibo sangat mengidolakan Kurohige. Si manusia lumpur itu pun berniat untuk memberitahu Kurohige tentang informasi penting yang dia ketahui. Bohong, maka tentu dia tidak akan diam saja. Kurohige akan langsung membagi dua tim untuk pergi ke Pulau Manusia Ikan dan ke Wano Kuni. Entah apakah Kurohige akan berhasil mengambil senjata kuno atau tidak, tapi yang jelas dia akan segera melakukan pergerakan. Inilah kesempatan bagi Kuzan untuk menyelamatkan Garp. Kuzan akan bilang kepada Kurohige bahwa dia ingin tetap tinggal di Pulau Hachinosu. Kuzan tidak ikut baik ke Wano Kuni maupun ke Pulau Manusia Ikan. Dia memiliki alasan kuat terkait hal itu, yaitu untuk menjaga markas sekaligus mengawasi Garp. Alasan itu bisa diterima oleh Kurohige, karena jika semua komandan Titan meninggalkan Pulau Hachinosu, maka markas mereka berpotensi akan diserang. Baru-baru ini Kurohige juga marah kepada Avalokizaro, sehingga dia lebih percaya agar Kuzan saja yang menjaga markas mereka. Garp yang ditahan di sana pun memang harus diawasi oleh orang sekuat Kuzan. Dengan begitu, Kuzan diizinkan untuk tetap tinggal, sehingga Kurohige dan para komandan Titan terbagi ke dalam dua kelompok untuk berburu senjata kuno Pluton dan Poseidon. Mereka semua pergi, maka Kuzan pun segera beraksi. Dia membebaskan Garp dari dalam sel dan membawanya untuk meninggalkan pulau bajak laut itu. Apabila para kroco mencoba untuk menghalangi atau banyak bertanya, bukan hal sulit bagi Kuzan untuk membungkam mereka dengan mudah. Hal menarik berikutnya adalah kemana Kuzan akan membawa Garp. Garp tentu tidak akan dibawa ke markas besar angkatan laut. Perlu kita ingat bahwa status Kuzan sekarang adalah seorang bajak laut. Dia bahkan menjabat sebagai komandan Titan ke-10 dalam kelompok bajak laut Kurohige. Jika dia datang ke New Marineford, tentu Akainu tidak akan tinggal diam dan kekacauan akan terjadi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Kuzan tidak bisa membawa Garp ke markas besar angkatan laut. Dengan begitu, ada satu pilihan terbaik di mana Kuzan bisa membawa Garp dengan aman. Dia akan menghubungi kawan lamanya, yaitu Jaguar di Sao. Setelah insiden Ohara, Kuzan dan Sao masih saling menjalin komunikasi. Jadi Kuzan tahu bahwa Sao sekarang tinggal di Pulau Elbaf. Elbaf dikenal sebagai negeri para raksasa yang sangat kuat. Kuzan tahu bahwa pihak manapun akan berpikir berulang kali kalau mau menyerang Elbaf, sehingga Garp yang sedang terluka parah akan aman jika di sana. Sao juga adalah teman yang bisa dipercaya, sehingga tak ada keraguan bagi Kuzan untuk membawa Garp ke tempat Sao. Jika nanti Garp sudah pulih di Elbaf, maka Garp bisa mencari kapal untuk pulang sendiri ke markas angkatan laut atau menghubungi seseorang untuk menjemput ke Pulau Elbaf. Sao pun akan menceritakan kepada Garp bahwa yang menyelamatkannya adalah Kuzan. Itulah sebabnya Garp tidak langsung dihabisi dan hanya ditahan saja, karena memang itu rencana awal dari Kuzan agar bisa menyelamatkan Garp. Garp yang mendengar itu hanya terdiam dan berkata dalam hati bahwa ternyata Kuzan tidak pernah berubah. Dengan pulihnya Garp di Elbaf menjadi rangkaian dari permainan takdir yang membuat cerita menjadi semakin menarik. Sebab bajak laut topi jerami sebentar lagi tiba di Pulau Elbaf. Memang untuk sekarang mereka sedang dalam masalah karena sebagian kru dan kapal Tosansani menghilang secara misterius. Nami pun sudah terbangun di ruangan Lego yang misterius. Namun masalah itu tentu akan segera teratasi sehingga Luffy dan kawan-kawan bisa berkumpul secara lengkap di Pulau Elbaf.
Di sana, Luffy pun akan berjumpa dengan Garp. Tentu hal ini membuat Luffy terkejut karena kakeknya itu ada di negeri para raksasa. Pertemuan mereka sebelumnya terjadi di Water 7 2 tahun lalu. Kala itu, bisa dibilang Luffy masih bajak laut pendatang baru. Tapi kini, Luffy telah sukses menjadi salah satu bajak laut terkuat dan paling berpengaruh karena dia sekarang menjadi Yonko. Hanya dalam waktu 2 tahun, Garp bisa melihat perubahan signifikan pada diri Luffy. Meski begitu, tapi bagi Garp, Luffy tetaplah cucunya yang nakal, sehingga pasti akan ada momen-momen lucu antara mereka berdua. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana nasib Kuzan setelah menyelamatkan Garp. Setelah pengkhianatan yang dia lakukan terhadap bajak laut Kurohige, Kuzan tidak bisa kembali lagi ke Pulau Hachinosu. Dia harus mencari tempat tujuan baru untuk bisa pergi. Kuzan juga tidak akan bergabung dengan bajak laut topi jerami karena dia sudah cukup berurusan dengan Yonko. Sekarang dia ingin mencari jalan baru. Kuzan pun akan bergabung dengan kubu ketiga di luar bajak laut maupun angkatan laut, yaitu tentu adalah pasukan revolusinya, dan pasukan revolusi menjadi tempat yang cocok untuk Kuzan. Secara pribadi, Kuzan pernah berteman dengan Dragon pada masa lalu, karena dulu Dragon juga merupakan seorang marini. Dulu, Kuzan sempat heran mengapa Dragon keluar dari angkatan laut, padahal prestasinya dulu sangat bagus melampaui angkatan laut yang lain. Kini, Kuzan paham dengan pilihan yang diambil oleh Dragon dulu. Kuzan pun melihat langkah revolusioner dari Dragon layak untuk diikuti. Terlebih beberapa waktu belakangan ini, pasukan revolusi melakukan berbagai aksi yang sangat memukau, seperti mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito dan memutus suplai makanan ke Mary Joyce. Kuzan yang menceritakan kepada Dragon bahwa dia telah menyelamatkan Garp pasti akan membuat Dragon langsung menerima Kuzan dalam pasukan revolusi. Saat Kuzan bergabung dengan pasukan revolusi, dia akan langsung mendapat posisi yang tinggi karena Dragon tahu Kuzan memiliki kekuatan yang mumpuni. Tentu sebelum itu, Dragon pun akan menginterogasi dan memastikan bahwa Kuzan sungguh-sungguh berniat untuk bergabung, bukan mata-mata Kurohige atau semacamnya. Dengan adanya Kuzan dalam pasukan revolusi, maka kelompok itu mendapat tambahan kekuatan tempur yang luar biasa. Kemampuan Kuzan juga sangat membantu pasukan revolusi dalam perang melawan Tenryubito. Seperti yang kita tahu, Ksatria Suci akan mulai bergerak. Garling Vigalen sebagai Gorosei baru pun pasti akan ikut turun tangan menyerang pasukan revolusi. Semua Ksatria Suci memiliki kekuatan besar. Begitu juga dengan Gorosei Garling Vigalen yang baru. Kemampuannya pasti berada pada tingkatan yang sangat tinggi. Tapi dengan adanya Kuzan dalam pasukan revolusi, Dragon yakin secara kekuatan mereka tidak akan kalah. Kabar soal Kuzan bergabung dengan pasukan revolusi pun pasti akan menimbulkan kegemparan. Baik para Gorosei maupun angkatan laut sama-sama akan bereaksi tentang kabar itu. Di satu sisi, mereka terkejut, tapi di sisi lain, mereka sadar pasukan revolusi telah bertambah kuat, sehingga mereka harus segera lebih waspada terhadap kelompok tersebut. Sedangkan untuk Kurohige, dia pasti sangat murka karena aksi pengkhianatan dari Kuzan. Posisi Kuzan sebagai komandan Titan ke-10 pun harus dicopot. Kurohige perlu untuk segera mencari pengganti Kuzan agar bisa mengisi posisi komandan Titan yang kosong itu. Keadaan dunia saat ini telah semakin kacau dan tidak terkendali. Kurohige sendiri pun menyadari bahwa para Yonko akan segera bertempur satu sama lain untuk berebut Road Poneglyph terakhir. Maka dia tidak akan membiarkan posisi komandan Titan ke-10 kosong begitu saja. Namun jika sulit untuk mencari pengganti dan terlalu lama posisi komandan Titan ke-10 itu kosong, maka mau tidak mau Karibou lah yang akan mengisi posisi itu. Meskipun Karibou tidak sekuat Kuzan, tapi dia telah memberikan informasi yang berharga kepada bajak laut Kurohige, yaitu lokasi dari 2 senjata kuno. Karibou juga bisa menjadi tempat untuk menyimpan berbagai senjata dan keperluan, karena dia bisa memasukkan apapun ke dalam dimensi lumpur miliknya. Memang Kurohige juga bisa menggunakan black hole untuk menyerap banyak sekali benda atau makhluk hidup, tapi Karibou ini bisa dijadikan sebagai penyimpanan cadangan. Jadi jika kelompok bajak laut Kurohige dibagi menjadi 2 tim dan pergi ke tempat yang berbeda, kelompok satu bisa menggunakan black hole Kurohige untuk menyerap apapun, dan kelompok kedua bisa menggunakan dimensi lumpur Karibou untuk menyerap apapun juga. Kemampuan dimensi